Hello, my name is Ponia. I would like to explain about three skill in TOEFL that are skill 1 structure, skill for listening, and skill for reading. Yang pertama, kita akan bahas skill 1 dari structure and written expression. Be sure the sentence has a subject and verb. Jadi kalimat selalu terdiri dari subjek dan verb. Urutannya subjek dahulu, baru verb. Nah, the subject is generally a noun. Noun ini adalah semua hal yang bisa kita sentuh. Misalnya seperti rumah, meja, ataupun pulpen. Ada pula yang namanya abstract noun, tidak bisa kita sentuh. Misalnya seperti ukuran, angin, dan udara. Example di sini ada the teacher taught the class to sit down. The teacher itu adalah subjek karena dia bisa disentuh kan, noun. Jadi dia bisa menjadi subjek. Verbnya adalah told. Yang kedua ada your house has 3 front doors. Your house itu noun, bisa jadi subjek. Nah, subjek noun ini bisa disatukan dengan kepemilikan kata sifat seperti your, his, and their atau yang lainnya. Jadi your house ini bisa menjadi subjek. Yang ketiga ada dog can be a wonderful pet. Dog ini animal can be a subject. Jadi dia ini bisa menjadi subjek. Kayak tumbuhan, manusia, dan hewan bisa menjadi subjek. Yang keempat ada surfing is becoming more and more popular. Surfing ini adalah verb ing atau gerund yang berfungsi sebagai noun, bisa menjadi subjek seperti teaching, drinking. Nah, itu semua juga bisa menjadi subjek. Yang kelima ada 3 students are waiting for you in the room. 3 students ini adalah subjek. Nah, subjek ini bisa juga digabung dengan petunjuk jumlah. Jadi 3 students ini adalah subjeknya. Oke, di sini ada contoh. Was backed up for miles on the freeway. Was back. Ini adalah berupa verb. Kan urutannya adalah subjek dulu baru verb. Jadi kita akan mencari subjeknya. Kita lihat A, yesterday. Yesterday ini it is not a subject because it is an adverb of time. B, in the morning. In the morning, this is also the same, not the subject, but adverb of time. C, traffic. Traffic ini can be the subject. Kita simpan jawabannya. D, cars. Cars juga bisa menjadi subjek. Tetapi di sini to be-nya was. Jadi was ini untuk singular atau noun, benda yang berbentuk satu. Cars, kalau sedangkan cars ini S, dia ini lebih dari satu atau banyak. Jadi yang benar itu adalah C, traffic. Berikutnya ada don't believe a word that they say. Sama, don't believe itu adalah verbnya, jadi kita akan mencari subjeknya. A, last week itu tidak bisa menjadi subjek karena dia bukan noun, tidak bisa disentuh, atau dia ini keterangan waktu. B, in the morning itu juga sama, bukan. C, the parents bisa kita sentuh, noun, jadi bisa menjadi subjek. D, win bisa menjadi verb atau noun, tetapi win ini dalam bentuk singular, harus bertemu dengan doesn't, sedangkan di sini don't. Jadi yang benar adalah the parents, C. Next ada listening skill 4. Draw conclusion about who, what, where. Jadi it is common in listening part A to ask you draw some kind of conclusion. Kita harus menarik kesimpulan mengenai siapa, apa, dan di mana. In this type of question, the answer is not clearly stated. Jadi tidak ditulis secara langsung. Inside, you must draw a conclusion based on clues given in the conversation. Jadi kita harus menarik kesimpulannya sendiri. Conclusion about who, what, where. Jadi di sini kita akan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada who is probably talking. Siapa yang bicara?
Yang kedua ada what will she probably do next. Apa yang akan dia lakukan berikutnya. 3. Where does the conversation probably take place? Di mana tempat tersebut di dalam teks tersebut dilakukan. Example, on the recording you hear, woman, can you tell me what assignment I missed when I was absent for your class? Man, you missed one homework assignment and a quiz. Narrator, who is the man? Jadi siapa si cowok tersebut? Kata kuncinya ada homework and quiz. Jadi profesi apa yang berhubungan dengan homework and quiz? A newspaper editor, itu tidak mungkin. B, a police officer, itu juga sama, nggak mungkin. C, a teacher, itu memungkinkan. Sama D, a student, itu juga memungkinkan. Tetapi jawaban yang benar adalah C, a teacher, karena yang menanyakan ini adalah pelajar yang tidak masuk dalam kelas, dan yang menjawabnya dan laki-laki tersebut adalah gurunya. Berikutnya, are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Jadi di sini kita akan mencari apa sih yang dilakukan oleh pria tersebut selanjutnya. Woman, jadi kan dia menanyakan apakah kamu akan membaca buku tersebut di dalam perpustakaan. Si cowok tersebut menjawab dia akan meminjamnya dan membawanya pulang. Jadi kalau A, sit down in the library, itu tidak mungkin dia duduk di dalam sana, karena bukan. B, look for some more books, dia akan melihat beberapa buku, itu juga bukan. C, return the books to the shelf, menyimpan buku tersebut dalam rak, itu juga bukan. D, go to the circulation desk, ini yang jawaban yang benar, D, karena dia akan meminjam buku tersebut dan membawa buku tersebut pulang ke rumah. Berikutnya ada, are you going into the water or are you just going to the tree there on the sand? I think I need to put some suntan lotion. Where does this conversation probably take place? Jadi di mana percakapan tersebut dilakukan? Kata kuncinya ada wet, water, sand, and suntan lotion. Jadi sudah jelas ini ada di pantai, at the beach. B jawabannya. Next, reading comprehension. Skill 4. Unstated detail question. Unstated itu adalah tidak dinyatakan. Jadi, text you find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Pernyataan yang tidak ada di teks atau tidak disebutkan atau yang tidak benar menurut bacaan. The type of question is that three of the answer are stated, mentioned, or true. Jadi ada 3 jawaban yang disebutkan, dinyatakan, atau yang benar. While one answer is not. Ada 1 yang tidak benar. Your job is to find the 3 incorrect answer and then choose the leader of the one remaining answer. Jadi kita akan memilih jawaban yang tidak benar atau tidak ada di dalam teks tersebut. Contohnya, yang pertama ini soalnya ada, which of the following is not mentioned about the Florida case? Di manakah berikut ini yang tidak disebutkan mengenai Florida case? Oke, jadi kata kuncinya ada di Florida case. A, kita lihat. A, di sini ada the Florida case are a chain of island. Ini ada di teksnya. Di the Florida case are a beautiful chain sama. Jadi ini kata yang benar. Jadi bukan yang ini. B, the Florida case contain coral and limestone. Ini juga ada di dalam teks. Sambungan dari chain of almost 100 coral and limestone island. Itu jawaban yang ada di dalam teks. Jadi bukan ini.
C. The Florida Keys are in the shape of an R. Ini juga ada di dalam teks. D. Does Iceland from an R that heads. Ada, jadi bukan ini. D. The Florida Keys are not all inhabited. Ini tidak ada. Jadi yang jawaban yang benar adalah D. Nomor 2. Which of the following is not true about US Highway 1? Itu juga sama pertanyaannya, tapi tentang US Highway 1. Kita lihat A. It is also known as the oversized highway. Itu ada di dalam teks di setelah kalimat pertama, yaitu ada di US Highway 1 called the oversized highway. Itu dia. Itu ada di dalam teks. B. It joins all of the island in the Florida Keys. Sedangkan di dalam teksnya ini connect the main island. Jadi connect. Jadi dia ini menggabungkan beberapa island, jadinya pulau utama. Sedangkan B ini menggabungkan semuanya. Jadi tidak benar. Jadi jawabannya benar adalah B. Thank you.